Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Negara kita memang bukan negara agama. Ada tiga masalah besar umat Islam itu. Satu, kemiskinan. Oke. Dua, kebodohan. Tiga, perpecahan. Sedangkan ayat larangan hoax itu dibuka dengan iman. La yaghtab ba'dukum ba'da, la yaghtab ba'dukum ba'da, itu jangan bikin hoax. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, mengemban amanah yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Kita menuju ke pemilihan umum. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Merilis hasil survei terkait kecenderungan pemilih kritis terhadap pemilihan calon presiden. Ganjar Pranowo paling banyak dipilih responden kritis, disusul Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Survei SMRC dilakukan pada 8 sampai 10 Februari 2022. Di kalangan pemilih kritis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipilih 27,5% responden. Disusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 14,8%, Prabowo Subianto 14,3%. Selain itu ada juga nama Sandiaga Uno dengan 6,2% dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5,9%. Baswedan akan semakin kuat elektabilitasnya di kalangan pemilih kritis. Anies punya kekuatan untuk bisa mengungguli Prabowo ke depan dengan modal dan dukungan pemilih kritis. Namun untuk Anies, menghadapi Ganjar adalah soal lain karena kecenderungan pemilih kritis pada Ganjar lebih kuat. Carta Politika Indonesia dan SMRC merilis hasil survei perihal elektabilitas figur potensial calon presiden yang dijagokan bertarung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Dari survei kedua lembaga itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi yang paling teratas. Dalam survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas nama Ganjar Pranowo melesat naik pasca Rakernas Projo. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 31,2%, disusul nama Prabowo Subianto dengan perolehan 23,4% dan peringkat ketiga diduduki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan 20,0%. Sementara itu nama Ganjar Pranowo juga unggul dalam simulasi pasangan saat disejajarkan dengan nama-nama calon wakil presiden. Ganjar Pranowo Ridwan Kamil unggul dengan perolehan 36,5% dan disusul dengan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan perolehan 36,7%. Lembaga survei CSIIS melakukan Outlook Partai Politik 2024 pilihan warga NU. Berdasarkan hasil lembaga survei CSIIS, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto menempati urutan teratas partai dan capres pilihan warga NU. Orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah, bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara
Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN, dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei ini, di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state, nggak mau negara kebangsaan, negara demokrasi nggak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM, disertasinya bisa dibaca nanti. Apa Hizbut Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila, tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan. Saya juga sering berteriak. Orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada 1 chapter di situ. Judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, Fikih Politik Menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan saya ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Satukan ulama kami agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, barakah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah mamanya dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun. Keren itu bahasa Arabnya keren, seperti Ustaz dan Hidayah. Keren itu tidak merokok. Keren itu bahasa Inggrisnya bagus. Keren itu manajemennya bagus. Keren itu time manajemennya rapi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma ansurna ala al-qawmi zalimin. Tolong kami menghadapi orang yang zalim ya Allah. Wansurna ala al-qawmi munafiqin. Bantu kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna ala al-qawmi kafirin. Bantu kami menghadapi orang yang ingkar terhadap kedatangan Nabi-Mu ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal munkar. Jauhkan dari negeri ini segala malapetaka, bencana, musibah, riba, zina dan narkoba. Jauhkan dari para pemimpin yang aniaya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Rabbana hab lana minas salihin. Sesudah kami mati, anak-anak kami yang soleh melanjutkan kepemimpinan negeri ini ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan. Berikan kami rezeki yang halal penuh berkah supaya bisa menyokong pemimpin untuk tegak di atas syariat-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.